Kamu pernah ngebayangin nggak? Negara sebesar Amerika yang katanya gudangnya pangan dunia, tiba-tiba panen, tapi nggak ada yang beli. Ladang mereka hijau, silo mereka penuh, tapi pembelinya hilang. Dan yang paling ironis, yang ninggalin mereka itu bukan musuh bebuyutan atau negara kecil yang bisa disepelekan. Tapi China, pembeli utama mereka selama ini. Yang lebih parahnya lagi, Washington cuma nonton, diem aja. Oke, mari kita tarik napas dalam-dalam dan pelan-pelan kita bongkar. Karena ini bukan cuma cerita soal petani, tapi tentang sistem raksasa yang lagi ambruk diam-diam. Bayangin, kamu kerja keras berbulan-bulan, bangun sebelum matahari terbit, rawat tanaman, periksa cuaca, pasang taruhan besar di ladangmu sendiri. Dan waktu panen tiba, kamu nggak dapat kontrak, nggak ada cek, bahkan nggak ada telepon dari pembeli. Cuma sunyi. Inilah yang lagi terjadi di kawasan pertanian Amerika hari ini. Dalam waktu cuma 6 minggu, ekspor pertanian mereka ke China anjlok 28%. Gila, pelabuhan Oakland yang jadi gerbang utama ekspor pangan Amerika mengalami penurunan pengiriman kacang almond dan produk susu sampai 40%. Bahkan eksportir jerami di negara bagian Washington harus pecat 1/4 karyawan mereka karena, pembeli dari China udah pergi dan gak ada pengganti. Sementara ladang-ladang masih tumbuh subur, ekonomi di baliknya udah nyaris mati. Pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Jawaban pendeknya, tarif. Tapi cerita lengkapnya jauh lebih ruwet dan jujur aja cukup bikin kepala panas. Jadi gini, sejak perang dagang dimulai lagi, China ngeluarin tarif balasan terhadap barang-barang pertanian Amerika. Dan ini bukan tarif main-main, sampai 125%. Artinya, biji-bijian dari Amerika jadi terlalu mahal buat dibeli. Bahkan bukan cuman mahal, mereka udah nggak relevan di pasar ekspor. Contoh paling parah adalah sorghum. Dulu China beli 90% dari seluruh ekspor sorghum Amerika. Tapi sekarang, dari 1,44 juta metrik ton yang diekspor tahun lalu, cuma 78.000 yang masih dibeli tahun ini. Itu penurunan 94,4% dalam waktu 2 bulan. Dan kamu tahu apa respon dari pemerintah Amerika? Bukannya menyelamatkan situasi, mereka malah kasih dukungan simbolis, alias janji kosong. Tapi ini bukan soal satu komoditas saja. Ini soal semua lini pertanian, kedelai, jagung, susu, daging, bahkan telur. Ketika satu negara sebesar China cabut dari rantai pasok, efek dominonya kerasa kemana-mana. Buat kamu yang belum tahu, China belakangan ini mulai ganti arah. Mereka ninggalin Amerika dan mulai jalin kontrak jangka panjang dengan Brasil dan Argentina buat pasokan kedelai dan gandum. Di sisi lain, harga kedelai Amerika jatuh 14% cuma di kuartal pertama tahun ini. Dan yang nyakitin lagi, ini bukan perubahan sementara. Ini infrastruktur perdagangan yang dirombak total. Sekarang kita ngomongin logistik. Pelabuhan Oakland yang jadi nadi ekspor produk pertanian Amerika sekarang mangkrak. Banyak kontainer nganggur, banyak kontrak dibatalkan, eksportir nggak tahu harus kirim barang kemana. Bahkan ada laporan 68 kapal dibatalkan cuma dalam sebulan. Salah satu eksportir jerami sampai bilang, kami nggak bisa terus kirim barang kalau harus nombok biaya pengiriman tiap kali. Dan konyolnya, biaya pelabuhan buat kapal China sekarang bisa tembus 1,5 juta dolar. Bayangin kamu jualan barang margin tipis, tapi biaya logistiknya kayak ekspor mobil mewah. Ini bukan lagi tentang terluka, ini tentang seluruh struktur yang lagi kolaps. Di balik semua ini ada satu hal yang bikin geram. Para petani Amerika nggak minta diselamatkan. Mereka cuma minta satu hal, akses ke pasar. Tapi yang mereka dapat, paket stimulus, dana talangan, janji-janji yang nggak ngubah apa-apa di lapangan. Ladang mereka masih sepi pembeli, kontainer mereka masih nganggur di pelabuhan. Dan yang paling ironis, beberapa asosiasi petani sekarang mulai berani bilang, kita udah cukup sabar. National Farmers Union bahkan dukung RUU baru yang akan membatasi kewenangan Gedung Putih buat main-main dengan tarif sepihak. Karena mereka tahu, setiap kebijakan ini keluar, yang kena bukan elit politik, tapi mereka yang kerja dari matahari, terbit sampai malam, demi makan malam di rumah orang lain. Satu cerita kecil tapi dalam banget datang dari Kentucky. Seorang petani bilang dia lagi mikir,
Apa aku harus panen atau nggak usah sama sekali? Karena panen berarti rugi. Tapi nggak panen, bangkrut lebih cepat. Itu bukan soal bisnis lagi. Itu soal bertahan hidup. Yang lebih mengerikan adalah sistem perdagangan dunia sedang berubah. Dan Amerika bukan lagi bintang utamanya. Coba pikir, ekspor sorghum hancur, kedelai ditinggal. Bahkan almond dan produk susu yang dulu jadi primadona, sekarang tidak punya tempat berlabuh. Tapi apakah itu hanya soal gagal jual? Bukan. Ini adalah krisis jangka panjang yang dipoles jadi masalah musiman oleh para pengambil kebijakan. Sementara China terus membangun infrastruktur baru, dari pelabuhan hingga jalur logistik ke Brasil dan Argentina, Amerika malah mengandalkan dana talangan jangka pendek yang bahkan tidak menyentuh akar persoalan. Dana bailout itu hanya menambah luka terbuka dengan perban murahan. Bayangkan kalau kamu petani dan kamu tahu satu-satunya harapanmu bukan lagi kontrak, tapi cek dari pemerintah yang mungkin terlambat datang atau tidak datang sama sekali. Dan ini bukan lagi drama satu musim. Ini awal dari pergeseran global saat pemasok lama kehilangan relevansi. Dalam perdagangan komoditas, kepercayaan adalah mata uang. Dan begitu itu hilang, semuanya ikut runtuh. China sekarang bukan hanya pembeli, mereka pemain utama yang memaksa pasar berputar sesuai arah mereka. Amerika, yang dulu jadi sumber pangan dunia, sekarang cuma menunggu panggilan yang tak pernah datang. Petani-petani di Iowa dan Kentucky tahu ini. Mereka bahkan tak lagi menghitung untung, mereka menghitung seberapa besar kerugian yang bisa mereka tahan. Karena itu lebih baik daripada gulung tikar hari ini. Lebih tragis lagi, situasi ini menciptakan ilusi bahwa harga pangan naik berarti petani untung besar. Padahal, harga input seperti pakan, bahan bakar, dan pupuk ikut melonjak karena efek domino tarif dan gangguan rantai pasok. Distributor besar seperti Calen Foods bisa untung miliaran, tapi petani kecil harus jual tanah, jual alat, bahkan beralih ke kerja sampingan untuk bertahan. Nah, disinilah letak paradoksnya. Tarif seharusnya melindungi petani. Tapi apa yang terjadi justru sebaliknya. Petani malah menjadi korban pertama dari kebijakan proteksionis yang salah arah. Dan yang lebih menyakitkan lagi, Washington tahu ini, tapi tetap memilih diam. Sementara itu, pelabuhan-pelabuhan seperti Oakland hanya bisa menonton saat kontainer kosong menumpuk. Eksportir bingung harus kirim kemana. Sopir truk, staf gudang, semuanya ikut terkena dampak. Yang dulunya sibuk penuh aktivitas ekspor kini berubah jadi tempat hening, tanpa transaksi. Dan ini bukan hanya soal produk segar, bahkan makanan olahan seperti kentang goreng, makanan beku, telur dalam peti kemas, semua jadi korban dari ketidakefisienan dan regulasi yang membingungkan. Padahal, 55% dari ekspor peti kemas pertanian Amerika bergantung pada kategori ini. Tapi tarif tinggi, logistik mahal, dan pembatalan kontrak membuat semua angka untung berubah jadi kerugian. Masalahnya, ketika kerusakan sudah terjadi, kamu tidak bisa memperbaikinya hanya dengan uang tunai. Ini bukan luka, ini patah tulang yang dibiarkan tanpa gips. Dan kalau kamu pikir ini hanya soal 1 atau 2 panen, kamu salah besar. Ini menyangkut posisi Amerika dalam rantai pasok pangan global selama 1 dekade ke depan. Karena begitu kontrak jangka panjang ditandatangani China dengan Brasil, gamenya berubah. Amerika tak hanya kehilangan pembeli, mereka kehilangan reputasi. Jadi apa yang harus dilakukan? Banyak petani mulai sadar bahwa ini bukan lagi tentang bertahan di bisnis, tapi bertahan sebagai manusia. Beberapa mulai mendukung UU baru yang membatasi kewenangan tarif Gedung Putih. Bahkan kelompok konservatif seperti Federasi Biro Pertanian Amerika sekarang menyerukan agar ada kontrol lebih ketat terhadap kebijakan perdagangan. Dan ini bukan hal yang biasa. Ini sinyal bahwa kita sedang melihat pergeseran fundamental dalam arah kebijakan pertanian negara adidaya. Yang dulu tabu, sekarang jadi kebutuhan, transparansi, stabilitas, dan strategi jangka panjang. Tapi masalahnya, ketika semua sudah terlalu dalam, seberapa besar kemungkinan untuk pulih? Saat ini sebagian besar petani tak lagi bicara soal ekspansi. Mereka bicara soal bertahan hidup. Kredit makin sulit, bank di daerah mulai mencium aroma gagal bayar, dan tanah-tanah pertanian mulai dijual dalam diam.
Jangan salah, ini bukan akhir. Tapi kalau tidak ada perubahan arah kebijakan, ini akan jadi awal dari dekade kehilangan. Sekarang kamu tahu, ini bukan cuma perang dagang. Ini adalah pergeseran kekuatan global yang membuat para petani Amerika membayar harga paling mahal. Dan jika kamu masih bertanya-tanya kenapa tidak ada yang menghentikannya, mungkin jawabannya sederhana. Mereka tidak merasa perlu, karena yang jatuh bukan mereka. Jadi, apa langkah selanjutnya? Apakah Amerika akan merebut kembali posisi tawarnya? Atau kita sedang menyaksikan masa akhir dari dominasi pertanian Amerika di panggung dunia? Tinggalkan komentarmu, karena ini bukan hanya cerita petani. Ini cerita tentang kita semua. Tentang siapa yang memberi makan, siapa yang membuat aturan, dan siapa yang benar-benar peduli.